Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Energinya bisa terbolak-balik, silakan disituasikan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang yang mungkin saat ini merasa bahwa dia ingin lebih dari sekedar teman dengan kamu. Dia nggak mau hanya sekedar teman aja nih kita gitu ya. Atau bisa jadi ini energi kamu yang ingin lebih dari sekedar teman dengan seseorang ya. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang merasa bahwa dia tahu bahwa dia sudah kehilangan segalanya, termasuk kehilangan kamu, kehilangan kepercayaanmu, kehilangan harta benda, kehilangan banyak hal. Aku lihat di sini ya, dia telah banyak kehilangan. Kemudian saat ini dia hanya bisa menenggelamkan diri dalam pekerjaan, dia hanya bisa menyibukkan dirinya dalam pekerjaan ya. Karena di sini aku lihat ternyata si dia ini tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu, dia tidak bisa move on dari kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus seperti itu. Karena dia baru tahu ternyata ketika sekarang situasi apapun sekarang dia baru menyadari bahwa ada koneksi yang begitu kuat di antara kalian. Makanya di sini dia kayak tidak mau ya kehilangan kamu atau berpisah dari kamu atau lepas dari kamu seperti itu. Bahkan dia masih sering stalkingin kamu, dia masih kecarian kamu, dia masih memantau media sosialmu seperti itu ya, untuk mengetahui kabar kamu saat ini seperti apa, keadaan kamu seperti apa, apakah sekarang kamu sudah ada yang lain, apakah kamu sudah bahagia tanpa dia, apakah bla bla bla. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu ya. Oke, kalau aku lihat ya, dia ini ternyata menyadari sekarang bahwa dia itu memiliki rasa cinta terhadap kamu ya. Bahkan aku lihat tanpa dia duga-duga ternyata orang yang mungkin dulu dia anggap aku nggak mungkin suka sama kamu, ini ternyata suka gitu loh. Dia akhirnya suka sama kamu atau cinta sama kamu seperti itu. Cuman ya mau nggak mau ya saat ini atau mau nggak mau ya keadaannya mungkin tidak semudah yang dia harapkan atau semudah yang dia pikirkan. Makanya saat ini dia mencoba untuk ringan hati atau beradaptasi aja, dia yaudah ikutin alur aja. Nah mungkin memang orangnya juga orang yang punya sifat atau karakter yang ya udahlah ikutin takdir aja, apa maunya Tuhan, jalanin aja. Nah kayak gitu ya. Jadi bukan orang yang bersusah-susah untuk memperjuangkan sesuatu. Dia orangnya yang pengennya cari aman aja, yang lempeng-lempeng aja gitu ya. Terus juga aku melihat di sini nampaknya ada sesuatu yang terjelaskan, ada sesuatu yang terungkap, ada sesuatu yang tadinya itu menjadi rahasia jadi terbongkar seperti itu. Dan kemudian mungkin hubungan antara kamu dengan dia mungkin ada situasi yang menyakitkan sehingga butuh healing. Nah bisa juga mungkin mengecewakan karena misalkan salah satu pihak berharap bisa menjadi pasangan tapi mungkin kemarin hanya dianggap sebagai teman. Seperti itu, jadi ada rasa kekecewaan sehingga memilih untuk menghindar atau menenangkan diri, menjauh ya, untuk memulihkan rasa patah hati itu ya, harapan yang tidak terjadi gitu. Nah kalau aku lihat si dia ini nampaknya kayak pengen berkomunikasi lagi nih dengan kamu, karena memang
dia memang masih tertarik ya sama kamu, sehingga aku lihat di sini dia pengen banget komunikasi lagi dengan kamu. Cuman aku lihat di sini mungkin kamu berdilingnya dengan orang yang ego, orang yang narsis, jadi maunya kamu duluan yang menghubungi dia, say, gitu ya. Dia maunya kamu yang mengabari dia duluan, atau saat ini dia memang sedang menunggu pesan atau kabar atau telepon dari kamu gitu. Makanya di sini dia hanya bisanya memantau aja, say, ya, tidak chat kamu, tidak telepon kamu, ya, tidak memberi pesan lah, karena dia berharap kamu duluan yang menghubungi dia gitu. Jadi untuk bisa memenuhi rasa penasarannya tentang kamu, ya stalking aja lah gitu ya. Padahal dia ingin loh ada kelanjutan di hubungan kalian. Ya, jadi bukan hanya sekedar teman aja, atau mungkin kemarin mungkin memang kamu dengan dia hanya dianggap teman seperti itu, terus dia menyesal, atau mungkin kamu menganggap dia teman dan dia nggak mau dianggap teman oleh kamu, atau mungkin dulu kamu dengan dia pasangan, tapi kemudian ada suatu masalah ya, hubungan sulit terjalin, akhirnya kalian berpisah dan mungkin kamu sekarang hanya menganggap teman. Nah, dia nggak mau dianggap teman. Intinya seperti itu ya, dia tidak mau dianggap teman, dia maunya lebih. Makanya di sini ada talking, tapi maunya kamu duluan yang menghubungi dia atau mengabari dia, dan dia ingin hubungan kalian itu lebih dari sekedar teman. Ternyata kamu ini berdealing dengan seseorang yang selalu merasa kurang percaya diri gitu. Entah apa, mungkin memang karena ada perbedaan di antara kalian sehingga dia tidak percaya diri sama kamu, atau dia selalu merasa dirinya tidak cukup atau tidak pantas atau tidak seimbang, tidak sefrekuensi, bukan sefrekuensi ya, atau sederajat. Ya, intinya seperti itu ya, merasa dirinya itu kurang dari kamu, sehingga dia merasa kayak selalu merasa kurang percaya diri. Makanya di sini dia tuh selalu, kalau misalkan udah timbul tuh ya pikiran-pikiran negatif atau rasa kurang pada dirinya, kurang percaya diri pada dirinya sendiri, dia suka menyabotase diri, dia suka menghindari kamu, dia suka lari, dia suka ngilang, dia suka ghosting. Seperti itu ya. Ditambah lagi juga nih orang tuh egoan ya, egonya tinggi, terus juga ditambah dia ini punya suatu ketakutan akan ditolak, ketakutan akan masa depan, ketakutan dia tidak bisa menjadi pasangan yang baik, ketakutan akan ini itu, takut dikomitmenkan, takut diseriusin, takut pokoknya banyak ya, aku lihat di sini. Sehingga sebenarnya yang ngebuat frustasi itu diri dia sendiri gitu ya, karena banyaknya ketakutan tapi dia egonya tinggi, terus itu dia merasa kayak nggak seimbang atau nggak sederajat sama kamu, ada perbedaan lah intinya gitu, yang ada perbedaan dengan kamu, sehingga dia frustasi sendiri dengan pemikirannya sendiri, tapi dia juga nggak melakukan apa-apa, karena selalu kalau dia ngerasa kayak serba kurang gitu ya, dia merasa kurang, dia kan selalu narik diri, nggak mau berani untuk maju menghadapi kenyataan seperti itu ya. Jadi ya udah, aku lihat di sini ada sunglasses, berarti memang dia saat ini memang energi kuat banget, cuman bisa memantau kamu dari kejauhan untuk saat ini ya, memantau kamu, melihat apa yang saat ini kamu lakukan ya, bahkan menguntit, ada yang menguntit juga ya, dan kemudian ya itu membuat penilaian atau persepsi sendiri. Oh, sekarang kamu bahagia ya ternyata tanpa aku, oh sekarang kamu bisa ya hidup tanpa aku, bla 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 gitu. Pokoknya dari apa yang dia lihat, dia membuat penilaian atau persepsi sendiri gitu. Oke, kemudian apa nih? Kamera. Oke, kamera berarti aku melihat keadaan dia sekarang hanya bisa mengenang ya, mengenang masa lalu, bernostalgia, terus juga mungkin ya belajar dari apa kesalahan dia di masa lalu, atau kesalahan di hubungan ini, kenapa sampai hubungan ini berakhir, kenapa hubungan ini sulit terjalin, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Jadi kalau aku lihat hanya bisa memantau, berpersepsi, kemudian mengenang, bernostalgia ya, menilai sendiri gitu.
Oke, kalau aku lihat nampaknya, memang sudah ada perpisahan ya, perpisahan atau perceraian di antara kalian karena mungkin sempat ada perselisihan atau ketidakcocokan di antara kalian, atau kurang apa namanya, kurang kurang effort, kurang berkolaborasi, kurang ada kerja sama tim di antara kalian. Ya, atau mungkin kalau misalkan ini pasanganmu atau mantan pasangan sah gitu ya, suami atau istri, aku lihat mungkin pernikahan kalian sepertinya sulit untuk dijalani atau rumah tangga kalian itu mungkin terlalu apa ya, um, ya tidak terlalu tradisional, tidak terlalu intim, tidak memegang suatu apa prinsip. Atau memang salah satunya, entah ini kamu atau dia mungkin memang tidak menginginkan adanya pernikahan atau belum siap untuk menikah ya, atau kalau misalkan kalian sudah menjadi pasangan suami istri, mungkin salah satu di antara kalian atau kalian berdua sama-sama tidak menginginkan anak ya. Terus juga ada energi mungkin di sini ada masalah dengan kesuburan, aku lihat di sini. Dan kemudian kalau misalkan kalian sudah menikah ya mungkin ada kehidupan rumah tangga atau berkeluarga yang tidak bahagia, atau mungkin keluarganya ada yang toksik, rumah tangganya berantakan, ya rumah tangganya tidak stabil, atau hubungan kalian yang tidak stabil. Situasikan saja ini kisah rumah tangga seseorang, kamu dengan dia, atau kalian masih dalam hal kayak belum berumah tangga gitu ya, silakan disituasikan saja. Oke, kemudian aku melihat di sini memang Ten of Cup reverse, berarti ada konflik tentang cinta dan keluarga ya. Bisa jadi mungkin ini ada ikut campur dari keluarga yang mungkin tidak setuju dengan hubungan kalian, atau mungkin keluarga terlalu ikut campur di hubungan kamu dengan dia sehingga sulit untuk dijalani ya, karena ada faktor keikutsertaan dari keluarga, entah ini keluargamu atau keluarga dia. Ditambah lagi mungkin si dia ini selama ini tuh terlalu tergila-gila dengan wanita-wanita cantik atau wanita-wanita yang terlihat menarik di luar sana. Ya bisa dibilang kayak ganjen lah ya. Orangnya mungkin ganjen, atau kalau misalkan dia seorang pria ya mungkin dia sama ya, kalau dia seorang wanita berarti sama, dia mungkin ganjen sama pria-pria ganteng atau pria-pria menarik di luar sana. Orang yang secara seksualitas itu apa ya, kayak berlebihan, libidonya kuat gitulah ya, dan orangnya mungkin suka menggoda. Terus juga kalau aku lihat di sini mungkin dia orang yang mencari pasangan tuh yang cantik, yang pinter, seperti yang memiliki kualitas baik lah gitu ya. Terus itu juga dia ini mungkin punya daya tarik yang cukup tinggi ya, makanya walaupun dia di sana tebar pesona ya juga tetap ada orang-orang juga yang kecantol gitu sama dia di luar sana, karena memang dia ini mungkin memiliki kehidupan seksual yang memuaskan ya. Ya mungkin dia secara seksualitas, secara ya paham lah maksudku yang seksualitas itu mungkin dia aktif gitu ya. Jadi mungkin ya pernah menjalin hubungan badan dan itu memuaskan ya. Jadi orang-orang di luar sana ya semakin kecantol gitu sama dia. Terus itu juga ya mungkin memang punya daya tarik yang tinggi, entah dia memang tampan, cantik, manis atau gimana deh gitu ya. Dan kalau aku lihat sebenarnya ya dulu tuh kamu tuh bener-bener sangat mencintai dia tuh dengan sangat luar biasa, bucin lah ya, kamu tuh dulu tuh bucin banget sama dia. Dan aku lihat juga memang secara seksualitas baik kamu dan dia sama-sama kuat gitu ya, aku lihat di sini sama-sama memiliki gairah seksual yang kuat. Jadi melampiaskan perasaan gairah cinta itu dalam momen bercinta atau seksual yang semacam itu ya. Kalau misalkan itu kalian tidak terjadi
berarti itu dalam angan-angan, apa dalam hayalan, halunya, imajinasi gitu. Jadi kayak role modelnya itu kamu ya dia, dia ya kamu gitu. Tapi aku lihat juga ini energinya baik kamu dan dia sama-sama suka menyimpan emosional perasaan yang kuat gitu. Jadi kayak misalkan kamu tahu bahwa kamu itu sangat cinta sama dia, tapi kamu sembunyikan, kamu tidak ungkapkan gitu ya. Dan atau bisa jadi dia yang memiliki perasaan yang kuat cinta sama kamu tapi dia tidak pernah mengungkapkan, jadi kayak diem-diem aja gitu ya, nggak dia pernah ungkapkan atau katakan ke kamu. Jadi mencintai dalam diam gitu, tapi ya tetap 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 dijalani gitu. Atau memang bukan bukan tipe orangnya itu kayak mengumbar kata-kata cinta gitu ya, jadi mungkin nggak pernah ngomong I love you, aku cinta kamu gitu, enggak ya. Tapi untuk melampiaskan rasa cinta itu ya lewat hubungan badan seperti itu. Oke, mungkin dia ini dulu orangnya tuh berkelimpahan ya, secara materi mungkin dulu dia orangnya secara materi baik, bagus gitu. Tapi walaupun dia ini punya keuangan finansial yang bagus, dia ini orang yang merasa selalu kesepian, orang yang selalu merasa bahwa dia harus mandiri gitu ya. Jadi kayak lebih banyak ngerasa sendirian ya, dan punya waktu untuk sendiri ya, kurang memiliki kehidupan bersosialisasi juga. Tapi dia ini juga orangnya bebas ya, suka kebebasan. Jadi walaupun dia sendiri tapi dia suka kebebasan gitu. Kemudian aku melihat dia ini sempat mungkin bolak-balik putus kerja atau apa ya, kayak di PHK atau dia mengundurkan diri. Jadi mungkin sering bolak-balik gonta-ganti pekerjaan ya, atau dia mungkin pernah di saat bersama dengan kamu dia memutuskan kontrak kerja seperti itu. Ditambah lagi Three of Cups reverse, berarti memang ada perselingkuhan. Jadi dulu mungkin dia pernah nyelingkuhin kamu atau menghadirkan pihak lain ya, atau mungkin kamu selingkuhannya, bisa jadi seperti itu. Terus orang yang menjadi pusat gosip dia nih ya, aku lihat di sini. Terus itu juga mungkin selama ini banyak janji-janji atau apa ya, kayak perayaan-perayaan, misalkan kayak merayakan hari ulang tahunmu gitu ya, dia pernah berjanji untuk merayakannya tapi nampaknya dibatalkan atau tidak terjalin. Orang yang selalu mengisolasi diri atau mungkin menarik diri, suka apa sih, kayak misterius gitu orangnya ya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pengen tenang sendirian dulu seperti itu ya. Kalau aku lihat mungkin selama ini kehidupannya itu kurang merasa bahagia ya. Hubungan kamu dengan dia selama ini ternyata terjalin dengan cepat dan singkat. Aku lihat di sini, cepat berlalu ya. Jadi kamu merasa bahwa hubungan ini cepat sekali terjalinnya, atau hubungannya baru aja dijalani tapi tahu-tahu udah putus saja, udah berakhir aja hubungannya seperti itu. Mungkin di awalnya hubungan ini ya, di awal-awal hubungan mungkin indah ya, hubungannya terasa manis seperti itu, tapi ya udah, aku lihat di sini berakhir dengan sangat cepat. Mungkin dia ini orang yang selama ini itu tidak pernah ada untukmu, orang yang selalu hilang-hilangan seperti itu ya. Dia tidak pernah apa ya, tanpa dia sadari atau tanpa kamu sadari. Oke, dia tanpa kamu sadari atau tanpa dia sadari sering sekali tidak ada untuk hubungan ini, mungkin karena ada alasan-alasan yang mungkin menurutnya lebih penting seperti itu ya. Mungkin selama ini dia lebih mementingkan pekerjaannya atau lebih mementingkan pasangan dia yang lain seperti itu ya, sehingga selalu tidak meluangkan waktu atau tidak hadir untuk kamu gitu, untuk hubungan kalian. Terus itu juga orang yang takut untuk melakukan perubahan. Jadi ada situasi yang selalu atau sifat yang selalu atau tindakan yang selalu berulang kali dia lakukan, gitu lagi gitu lagi gitu lagi ya. Orangnya juga suka raguan atau suka ragu-ragu, orang yang suka membatasi diri ya, jadi kayak orang yang misterius gitu, kamu nggak boleh tahu tentang siapa sebenarnya dia atau apa yang dia lakukan selama ini. Orang yang kurang perencanaan, jadi kalau mau melakukan sesuatu itu mungkin mikirnya lama atau secara impulsif seperti itu. Orangnya kaku, terus itu
orang yang suka main aman. Jadi kalau dia punya salah tuh gak mau minta maaf, tahu-tahu ngilang. Nah nanti setelah sekian lama kamu sudah gak inget lagi, nah dia baru ujuk-ujuk datang lagi gitu. Suka main aman dia ya, gak mau menyelesaikan masalah, gak mau cari konflik gitu. Tapi dia yang buat konflik seperti itu. Orang yang gampang sekali mundur atau mengakhiri suatu hubungan gitu ya. Orang yang punya kehidupan yang membosankan, biasa-biasa aja seperti itu. Dan kadang-kadang suka tiba-tiba ngilang, tiba-tiba datang, ya kayak gitu. Orang yang suka tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Kemudian aku melihat di sini dia merasa bahwa semakin hari atau semakin kesini kamu semakin menjauhi dia ya. Dia merasa kayaknya kamu seperti sudah merasa bosan menjalani hubungan dengan dia. Dia merasa sepertinya kamu sudah tidak memiliki lagi rasa untuknya. Kamu seperti tidak tidak bucin lagi sama dia seperti itu. Dia merasa perasaan dia ini tidak berbalas gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini walaupun di sini dia merasa bahwa kamu meninggalkan dia atau pergi atau hubungan ini berakhir, tapi aku lihat energinya dia sebenarnya tidak mau melepaskan. Dia tidak mau melepaskan kamu karena dia takut kalau misalkan dia melepaskan kamu, dia takut dia tidak bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, tidak bisa menemukan pasangan yang seperti kamu lagi, ya. Dia takut dia tidak bisa mendapatkan pasangan yang cocok dengan dia gitu. Sedangkan di sini dia ngerasa kamu tuh orang yang paling the best, paling ngertiin dia. Bahkan yaitu dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu merasa bahwa selalu ada koneksi dengan kamu. Jadi dia ngerasa kayak ada chemistry gitu ya, ada chemistry dengan kamu. Jadi makanya di sini dia takut untuk benar-benar melepas kamu. Jadi kalau aku lihat dalam hatinya itu nggak benar-benar melepas ya, tapi kayak memberikan ruang aja untuk ya udah kita sendiri-sendiri aja dulu gitu. Oke. Kemudian apa nih? Aku lihat nampaknya si dia ini nanti atau mungkin bisa jadi saat ini sedang dalam proses ya, ada pengambilan keputusan yang akan dia lakukan, atau dia ini ingin menebus kesalahan-kesalahan dia, atau ingin menebus apa yang selama ini tidak dia berikan atau janji-janji yang tidak dia realisasikan. Jadi ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi atau reinkarnasi atau pembaruan, transisi ya, ada kebangkitan lagi hubungan yang mungkin sudah berakhir ini. Dia pengen balikan lagi kalau aku lihat di sini. Mungkin selama ini kamu dengan dia saling menghakimi secara tidak adil, atau bisa jadi nanti ada situasi ketika dia datang mungkin kamu akan menghakimi dia secara tidak adil, atau dia akan menghakimi kamu secara tidak adil. Ya, ada sikap atau tindakan yang mungkin akan tuduh menuduh ya, atau menyalahkan satu sama lain karena konflik yang mungkin tidak terselesaikan di antara kalian seperti itu. Tapi yang pasti di sini dia ingin membuka kembali komunikasi dengan kamu, bahkan ada yang ingin dia utarakan secara lugas dan jujur tentang apa yang selama ini tidak terjelaskan di antara kalian. Seperti itu ya. Terus juga aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu, mencoba kembali membangun hubungan ini, memperbaiki hubungan ini. Kalau aku lihat di sini ya, seperti itu. Terus juga aku lihat di sini nampaknya dia akan tidak lagi mau mendengarkan omongan-omongan orang-orang di luar sana, atau mungkin pihak ketiga di antara kalian, entah itu keluarga atau siapapun yang sering selama ini menghasut dia gitu. Kalau aku lihat judgment, berarti kalian ini LDR-an ya. Ada jarak di antara kalian yang cukup jauh di sini, bahkan ada beberapa di antara kalian yang mungkin ada perbedaan negara juga ada. Tapi hati-hati, aku lihat di sini ada Knight of Cup-nya reverse. Nih orang kayaknya masih orang yang masih akan menjadi seseorang yang manipulator atau melakukan penipuan. Bahkan ada kekecewaan deh di sini karena orangnya memang suka menunda-nunda juga, tapi dia juga punya obsesi terhadap sesuatu. Entah itu obsesinya terhadap pasangan lain atau pekerjaan atau apapun ya. Jadi bakalan menunda-nunda. Orangnya pemarah, orangnya pecemburu, terus itu suasana hati suka orangnya sombong, terus itu curang, licik
ya. Ya pokoknya kalau aku lihat di sini dia akan menghancurkan hatimu deh gitu. Dan aku lihat di sini memang dia merasa bahwa uh, hubungan ini sepertinya memang sudah gagal gitu ya. Atau ketika nanti dia datang, dia melihat sikap kamu itu seperti apa ya, merasa bahwa hubungan ini sepertinya tidak mau lagi kamu kamu perbaiki. Sedangkan dia mau memperbaiki hubungan ini, kamu sepertinya tidak mau memperbaiki lagi. Karena dia di sini ngerasa bahwa dulu tuh kamu tuh puas atau dulu kamu bucin banget ya. Jadi dia ngerasa kamu tuh berubah sekarang gitu. Dia ngerasa kamu tuh berubah, dulu kamu tuh setianya hanya sama dia, bucinnya sama dia, tapi tiba-tiba ketika dia nanti datang atau saat ini bahkan ya mungkin saat ini dia lihat ya karena dia kan stalkingin kamu, dia lihat kayaknya kamu udah takut gitu kalau misalkan mau berkomitmen atau menjalin hubungan lagi dengan dia ya. Dia ngerasa bahwa kamu tuh seperti bener-bener patah hati gitu deh sama dia, apalagi kan di sini dia selingkuh ya. Jadi kalau aku lihat dia sebenarnya udah tahu kenapa kamu sampai setakut ini untuk menjalin hubungan kembali dengan dia atau berkomitmen lagi dengan dia, karena yaitu dia nyadar bahwa kamu seperti ini karena kamu sudah terluka banget karena dia suka selingkuh ya kan, terus juga orangnya kompulsif, orangnya kasar, patriarki, wow, paket komplit ya. Um, aku melihat di sini ditambah lagi juga mungkin dia masih akan menyalahgunakan sesuatu, entah itu narkoba, alkohol, pekerjaan, keuangan atau apa gitu. Pokoknya masih akan ada masalah ya. Atau memang ke kedepannya dia masih akan selalu bertindak seperti itu, melakukan penyalahgunaan itu, atau masalah tentang penyalahgunaan yang kemarin pernah dia lakukan sampai dia nanti datang itu masih berlanjut, yang belum selesai seperti itu. Misalkan dia masih pakai narkoba, nah kayak gitu contohnya aja. Oke, so hati-hati orang ini mau datang lagi, tapi pastikan bahwa ya kalau mau datang tuh dalam versi terbaik lah ya. Kalau misalkan masih akan dalam situasi Knight of Cups, masih suka nakal, menyalahgunakan sesuatu gitu ya, masih troublemaker, ya sebaiknya kamu lari deh gitu, karena ya nggak bagus juga gitu kan. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 7, 24, 29, 22, 14, 25, 16, 9, 5. 10, 13, 2, 15, 26, 1, 20, 21, 19, 27, 4, 12, 6, 3, 23, 11, 18, 31, dan 30. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Desember, November, Juni, Agustus, Februari, Maret, Juli, September, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio kelinci, sio monyet, sio anjing, sio babi, sio kambing, sio ular, sio kuda, sio tikus, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. DYNSQAIUTOZC LPX MHGB. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.